Masih di podcast Kesal aja. Tombol tutup pintu di lift tuh sebenarnya nyala gak sih? Kok gue pencet gak ngaruh, mangap aja tuh pintu lift kayak gak ada apa-apa. Kayaknya kok gue pencet 15 kali atau gak gue pencet sama sekali, kok kayak gak ngaruh sama sekali sama kecepatan pintu liftnya nutup tuh gak ngaruh. Ngibul ya? Itu buat estetik doang dibikin, buat banyak-banyakin tombol dalam lift doang apa gimana sih? Gak tombol sampingnya yang buat buka pintu, percaya gue pencet tombolnya pintunya kebuka. Tapi tombol tutup pintu ini loh, setiap gue pencet-pencet tuh gue ngerasa kayak dibego-begoin gitu. Gue kalau punya alat pendeteksi kebohongan, gue pengen pakein di semua orang yang bikin lift dan gue tanya tuh tombol beneran nyala apa enggak sebenarnya. Gue kalau punya duit triliunan dan suatu saat gue bikin gedung, amin, gue bakal bikin lift jujur. Jadi emang tombol tutup pintunya tuh nggak ada, atau tombolnya ada tapi pas dipencet pintunya nggak nutup, cuma ada suara gue doang. Sabar, dikit lagi juga nutup pintunya gitu. Tuh lebih jujur kan? Gue kalau punya mesin waktu, gue bakal balik ke waktu orang lagi bikin lift pertama kali dan gue bilang, bentar dulu tuh pastiin tuh tombolnya nyala nggak tuh, tombol tutup pintu tuh, tolonglah. Gue kalau kenal detektif Conan, gue bakal minta tolong dia selidikin kasus penipuan dari tombol-tombol lift ini. Masalahnya nggak mungkin tombolnya error. Masa semua lift di dunia ini rusak semua? Nggak mungkin, ini pasti sengaja. Teknologi kan udah canggih, AI udah bisa bikin film, Elon Musk udah bisa ngirim robot ke Mars. Masa bikin tombol tutup pintu di lift yang beneran berfungsi aja nggak bisa? Maksud gue kalau emang nggak nyala, ya udah jangan kasih kita harapan bodong gitu dong. Itu namanya PHP, pemberi harapan pintu. Gue tuh tinggal di apartemen, jadi gue hampir tiap hari tuh naik lift pasti. Nah kadang kalau gue lagi telat, gue masuk lift, gue pencet tuh tombol tuh. Gue pencet, nggak ketutup-tutup. Tuh pintunya tuh bengong aja kayak orang habis kalah judul gitu. Yang ketutup malah apa? Kepercayaan gue terhadap tombol itu yang ketutup. Ya mungkin gak separah dan selama itu aslinya ya, tapi kan tetap aja ini kan tega gitu loh. Ini kan ngibulin orang. Kita mikirnya kita mencet itu tuh bisa bikin kita nyampe lebih cepat, bikin kita bisa datang lebih on time. Yang sebenarnya gak ada apa-apa, itu tipuan doang gitu. Jahat kan? Dan kalau bener ngibul, kita juga gak tahu siapa pelakunya. Mungkin bos dari pabrik-pabrik lift, mungkin arsitek gedung, mungkin ada organisasi rahasia yang merancang ini semua gitu kan. Organisasi lift garansi ketipu, disingkat oligarki gitu, kita gak tahu. Tapi siapapun yang ngelakuin ini, lu jahat gila. Ini penipuan gede banget di seluruh dunia. Semua orang yang naik lift lu bohongin. Di mana hati lu? Harusnya yang dipencet itu bukan tombol tapi empati lu. Kalau misalnya lu lagi santai naik lift di mall, nggak buru-buru, nggak ngincer apa-apa gitu, oke lah. Tapi coba bayangin, misal ada orang mau interview kerja tapi dia telat. Dia udah lari-larian di lobi kantor, nafas udah ngos-ngosan, terus dia pencet-pencet tuh tombol itu dengan harapan dia bisa sampai lebih cepat dan bisa lebih dapat respect karena datang on time, dan dia bisa memperbaiki karirnya dia. Sedangkan setelah dia pencet-pencet tombol itu, pintu liftnya gimana? Santai aja, kayak nggak peduli apa-apa, kayak nggak abis ada tombol dipencet gitu. Seakan pintu liftnya tuh kayak ngomong, ya siapa suruh lu telat? Lu berharap gue kerja lebih keras demi ngobatin kesalahan lo gitu? Nggak usah mimpi. Kalau lu telat itu bukan karena pintu lift, emang kelakuan lo aja yang goblok. Lo berangkatnya lebih cepat mestinya, nyalain tombol lagi. Mendingan jadi tombol daripada jadi tolol. Atau skenario kedua, lo abis makan pedes banget nih, misalnya geprek ceban gitu, ada tuh di daerah Ben Hill seberang Snappy. Terus lo mules banget dan harus buru-buru ke toilet di apartemen lo di atas, dan lo pencet-pencet tuh tombol dengan harapan tombol itu bisa nyelamatin lo. Sedangkan pintu liftnya ngapain? Slow aja, kayak nggak ada apa-apa. Seakan tuh ngomong, ya lu goblok, siapa suruh makan pedes? Kalau emang mules banget, ya cari toilet umum dong. Lo berharap gue akan bantu lo nyampe toilet lebih cepat gitu? Gak usah fokus tutup pintu lift, fokus aja dulu tuh ke pintu pantat lo.
Dan ini terjadi di semua lift di dunia loh. Bayangin, semua lift bohongin kita di semua negara. Dari New York, Tokyo, Pulau Gadung, Paris, Bekasi, Bantar Gebang, Korea Utara. Semua liftnya sama gue yakin. Ini tuh udah penipuan massal yang masif dan terstruktur. Ya bedanya kalau di Korea Utara mungkin lu gak bisa protes. Karena kalau lu protes yang ketutup bukan pintu lift tapi pintu usia lu gitu. Tapi kan kok bisa kompak semua negara ini gitu maksud gue. Kapan mereka janjian coba? Apa ada yang bahas di rapat PBB kayak Oke, sebelum kita bahas kayak peperangan atau minyak atau ya beberapa konflik negara di sini, pintu lift gimana pintu lift? Rakyat kalian masih pada percaya semua kan? Oke, bagus teruskan ya. kayak gitu. Dan kalau ada yang ngelanggar gimana? Misalnya tiba-tiba Yugoslavia nih, mereka bikin lift yang jujur gitu, yang tombol tutup pintunya tuh beneran berfungsi gitu. Apakah mereka langsung dinuklir? Apa langsung dikeluarin dari PBB? Apa langsung dihukum gak boleh pakai lift lagi di Yugoslavia selamanya gitu? Apa gimana sih? Negara-negara ini banyak yang musuhan loh. Ada yang lagi perang, ada yang perang dingin, ada yang bersaing, ada yang lagi krisis, ada yang lagi makmur. Tapi kenapa giliran bohongin kita pakai tombol di lift semua kompak? Dan entah ini udah berjalan berapa lama coba? Udah berapa ratus tahun lu bohongin dunia dengan tombol palsu itu, hah? Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai di masa depan nanti, tombol ini akan terus bohongin kita. Gila kan? Ini bukan kebohongan yang singkat. Bayangin, dari kakek kita naik lift sampai cucu kita nanti naik lift, mereka masih akan kegocek sama tombol palsu yang sama. Jahat kan? Nanti tren udah berganti, presiden udah berganti, teknologi udah maju terus, sedangkan tombol ini masih aja ngibulin kita. Gila nggak? Mau sampai kapan, hah? Mau sampai kapan? Mau sampai tahun 4000 ngibul terus? Semua orang masih harus pura-pura percaya sama itu tombol sampai ribuan tahun lagi gitu. Bayangin sebanyak apa mereka bohongin kita. Anggap satu lift itu dipakai 100 orang lah per hari. Dan setiap orang tuh mencet tombol itu rata-rata 2 kali misalkan. Itu aja udah 200 kebohongan dalam sehari, yang kalau dikali setahun 365 hari itu jadi 73.000 kebohongan. Dan kalau lift itu udah beroperasi selama 50 tahun, berarti satu lift aja itu udah jadi sumber dari 3,65 juta kebohongan. Dan itu baru satu lift. Coba lu kaliin sama jutaan lift yang ada di seluruh dunia, ini udah triliunan kebohongannya. Kalau dari setiap kebohongan kita bisa dapat 1 rupiah aja, utang negara bisa OTW lunas itu. Dan ini kan buang-buang waktu orang juga gitu loh. Oke lah, mungkin cuma 4 detik waktu yang mereka buang buat mencet-mencet tombol itu. Tapi kalau dia ngantor seminggu 5 hari, setahun ada 52 minggu. Berarti dia kerja 260 hari. Tiap kerja dia naik lift itu 4 kali. Waktu datang, turun lift waktu jam istirahat, terus naik lagi dan turun lift waktu pulang. 4 kali dikali 4 detik tadi, berarti dia ngabisin waktu 16 detik per hari buat mencet-mencet tombol palsu itu. Dikali 260 hari itu 4160 detik, 1 jam lebih waktu yang dia buang setahun untuk mencet tombol pembohong itu. Dan itu baru 1 orang. Kalau ada 1000 orang naik lift aja, dalam setahun udah kebuang 1000 jam total waktu sia-sia. 41 hari yang bisa dipakai buat rakyat kerja lebih keras, pemerintah bisa benerin polusi mungkin, KPK bisa nangkep koruptor lebih banyak lagi, mahasiswa bisa belajar lebih giat. Itu semua nggak terjadi. Yang terjadi malah 41 hari itu kebuang cuman kita mencet-mencet tombol doang. Gimana kalau ternyata tombol itu yang selama ini menghambat kemajuan bangsa ini? Gimana? Lagian capek tahu. Itu buang-buang energi orang juga. Itu buang-buang tenaga yang sia-sia. Pasti kan kita mencet pertama masih biasa, masih santai tuh. Terus mencet kedua kita udah mulai agak neken, karena ada pikiran tolol di belakang kepala kita yang mikir, nih kalau gue tekan agak keras mungkin bisa nutup kali ya. Neken ketiga udah bukan sekali doang, kita harus neken berkali-kali tuh, karena otak bodoh kita mikir, oh mungkin kalau semakin sering gue pencet semakin cepat nutupnya kali. Itu kan mubazir banget, buang-buang tenaga dan pikiran kita cuma buat begitu-begitu doang gitu. Yang dimana sebenarnya kalau tombolnya nggak ada dan kita diem aja kayak gini, sebenarnya ya hasilnya juga sama aja. Hapus aja tombol itu, udahlah, ngapain masih dibikin? Itu buang-buang bahan baku juga. Itu bikinnya pakai apa tombol itu? Pakai logam, besi gitu. Ya apapun itu, berapa banyak logam dan besi yang kebuang sia-sia buat bikin tombol nggak nyala itu, kan mending bisa dipakai buat yang lain. Pemborosan itu namanya. Bukan cuma pemborosan, ini penghinaan terhadap sumber daya alam. Besi ditambang susah-susah dari perut bumi, diolah di pabrik panas-panas, dikirim naik truk jauh-jauh. Ujung-ujungnya cuma buat apa? Cuma buat bikin tombol yang fungsinya cuma buat bohongin orang. Gila kali. Mending dari awal lu ganti aja tombolnya pakai stiker kayak, atau ditulis aja tutup gitu. Sama-sama nggak ada fungsinya, sama-sama nggak bisa dipencet, tapi seenggaknya nggak buang-buang logam dan besi cuma buat jual harapan palsu. Coba kalau semua logam dari tombol-tombol lift palsu sedunia ini dikumpulin, terus kita lebur, siapa tahu bisa jadi kerangka jembatan penyeberangan buat anak-anak SD di desa terpencil yang masih harus nyeberang sungai buat sekolah, atau bisa jadi tiang listrik buat daerah-daerah yang masih kekurangan akses cahaya, atau buat pipa saluran air bersih buat
daerah terpencil yang masih harus nimba di sungai, atau sekedar jadi panci buat ibu-ibu bisa masak rendang buat keluarganya juga lebih worth it. Atau bisa buat ngisi besi-besi di rel kereta yang besinya habis dicolongin orang, atau bisa buat tiang gawang buat anak-anak yang kalau main bola di lapangan itu gawangnya masih pakai sendal. Banyak manfaat yang bisa dipakai dari besi-besi ini dibanding bikin tombol hoax doang. Dan efeknya ke masyarakat juga banyak. Orang jadi trust issue. Kita jadi mikir tombol mana lagi nih yang bohongin gue. Kita jadi susah percaya sama tombol-tombol lain. Lu mau bikin kopi di kantor baru, lu lihat ke depan dispenser ada tombol air dingin sama air panas, lu langsung gak yakin. Bentar, ini air panasnya nyala gak nih? Kalau taunya yang keluar air biasa kan kopi gue jadi gak bisa diaduk. Kalau gue lihat tombolnya kok kayaknya masih bersih banget, kayak jarang dipencet orang gitu. Nih kayaknya ngibul nih tombol nih. Lagian di meja pantry tadi gue lihat ada teko elektrik. Kalau emang nih air panasnya nyala, buat apa ada teko di situ? Nih tombol ngibul pasti. Sama kayak tombol di lift tadi, ngibul juga, nggak ada fungsinya. Emang semua tombol sama aja kan, jadi gitu kita mikirnya. Terus tombol nyebrang jalan buat pejalan kaki, lu ngelihat tombolnya, tapi pas pengen lu pencet lu mikir, bentar ini nyala nggak nih? Apa mending gue langsung nyebrang aja sambil ngangkat tangan ke mobil yang lewat gitu kayak biasa? Kayaknya lebih cepet kayak gitu deh. Sorry, gue bukan nggak percaya sama tombol ini, tapi gue di lift tadi aja dibohongin, yang di dalam gedung aja bohong, apalagi yang di luar. Kan jadi gitu kita mikirnya. Karena kita tuh sering dibohongin. Gimana nggak trust issue coba? Dulu orang pada diet minum susu kental manis, setelah bertahun-tahun baru dikasih tahu tuh ternyata cuma gula doang, gak ada susunya sama sekali. Kita mesen crab stick di restoran, stick kepiting, ternyata itu tepung doang coba, nggak ada daging kepitingnya sama sekali. Kita belajar di sekolah katanya planet Mars itu warna merah, tiba-tiba NASA bilang ternyata selama ini warnanya bukan merah. Banyak banget kita dibohongin. Bakso ada yang isinya daging tikus, jus buah ada yang ternyata cuma gula sama perasa doang, makanan bergizi gratis gak beneran bergizi. Tapi yang gila ya, kita kan sebenarnya belum tahu kan apakah tombol-tombol di lift ini beneran bohongan apa enggak. Tapi kalau di Amerika ternyata beneran bohongan katanya. Emang beneran katanya dari tahun 1990 tombol tutup pintu di lift itu emang beneran bohongan dan gak nyala. Kenapa ya? Apa emang sengaja? Karena di Amerika tuh kan penyakit mental kan tinggi ya. Jangan-jangan tombol ini tuh buat ngetes kesabaran rakyatnya. Jadi semakin lu pencet-pencet tombolnya, semakin ketahuan lo orangnya gak sabaran. Mungkin lu stres. Nah terus sidik jari lu di tombol itu bakal dikirim ke psikolog terdekat. Apa kayak gitu caranya? Atau karena di Amerika kasus obesitas juga tinggi, jadi mereka pengen rakyatnya ya seenggaknya dalam lift ada gerak-gerak dikit lah, mencet-pencet tombol, mayan, bakar-bakar kalori dikit. Apa jangan-jangan mereka trauma? Mungkin mereka pernah masang lift yang tombolnya jujur, tapi gedungnya tuh malah ditabrak pesawat waktu September 2001. Atau jangan-jangan ini bukan sengaja, tapi ini adalah dendam kesumat dari para pencipta lift di zaman dulu. Karena gini, dulu itu di lift itu nggak ada tombol, liftnya digerakin sama operator. Nah salah satu operatornya adalah penemu lift itu sendiri, namanya Elisha Graves Otis, tahun 1852. Nah waktu awal dia bikin lift katanya banyak orang nggak percaya sama dia dan malah lebih milih tetap naik tangga karena mereka nganggep lift itu bahaya gitu takutnya. Padahal Elisha Graves Otis udah ngitung semuanya, berat liftnya, gravitasi segala macam, tapi orang tetap malah nggak percaya. Sampai suatu saat di acara bazar gitu, Elisha Graves Otis bikin simulasi. Dia naik ke lift yang dibuat dan dia suruh anak buahnya buat motong rantai yang ngiket lift ini. Penonton kaget kan tuh, tapi ternyata liftnya tetap gak jatuh. Dari situlah orang-orang baru percaya buat naik lift, dan barulah gedung-gedung pada masang lift. Tapi yang namanya orang kan kita nggak tahu ya, jangan-jangan Otis ini masih dendam, egonya mungkin kena gitu. Maksudnya dia udah bikin loh nih alat yang bikin orang nggak perlu naik tangga lagi. Bayangin coba, dari zaman manusia purba sampai tahun 1852 itu orang tuh kalau mau naik tuh harus naik tangga mulu. Muncullah Otis dengan inovasi ini supaya kita nggak perlu capek lagi naik tangga. Tapi apa yang dia dapat? Orang malah nggak percaya, malah trust issue, egonya kena pasti. Kalau kita jadi dia pun mungkin ego kita akan kena. Dan gue percaya dia ini orang yang egonya gede, karena Elisha Graves Otis aja disingkat ego kan. Mungkin dari situ dia dendam dan dia suruh seluruh pembuat lift di dunia untuk bikin tombol tutup pintunya itu palsu, supaya orang-orang di lift tuh trust issue sama tombol itu, sama kayak mereka trust issue ke Otis dulu. Ini dendam dia ke orang-orang yang dulu ngeremehin dia, yang sok ngerti soal lift, sok ngerti soal gravitasi. Mungkin dia mau bilang, lo tau apa sih soal gravitasi? Gue tuh udah ukur semuanya, gue ini pakar. Lo tinggal naik doang, tapi lo malah gak percaya sama gue. Oke, lo mau gak percaya? Sekalian aja gue bikin lo semua yang naik lift juga gak percaya sama satu tombol itu selamanya.
Karena ya Alicia Graves Otis itu kalau hurufnya kita acak-acak tuh bisa jadi hasil so gravitase, hasil so gravitase, hasil so gravitasi. Tombol itu bohongin kita karena hasil dari orang-orang zaman dulu yang so ngerti gravitasi. Mungkin Otis sebut gravitasi tuh gravitase gitu ya, nggak tahu ya, bisa aja Otis ngondek kan, kita nggak tahu. Intinya kalau lu naik lift dan merasa sia-sia mencet tombol itu bukan bohongin lu, itu adalah dendam Otis di masa lalu. Lagian nggak mungkin juga lah tombol masa bisa bohong, itu kan tombol bukan pejabat.